Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Maaf. Jadi tadi malam mau live, tapi karena banyak ada kendala teknis, udah keburu telat juga, ada 15 menit 20 menit. Ya udahlah, gue nikmatin aja deh pertandingan ini gitu kan. Yang dimana akhirnya pada pertandingan kompetisi Liga Eropa pertama, game pertama ini Manchester United bermain imbang dengan FC20 yang merupakan klub boyhoodnya ya, akademinya dari akademi Erik ten Hag. Jujur, gue sih sebenarnya tidak begitu kecewa gitu loh. Tidak begitu kecewa, ini imbang. Sempat juga gue berpikir aneh-aneh gitu ya, apa ini si Ten Hag sengaja gitu ya, karena supaya setidaknya Twente dapat poin 1 lah, karena kan nih dengan kompetisi yang format baru ini kan semua berhadapan dengan siapa aja nih, setengah kompetisi, setengah liga lah ibaratnya namanya. Apa Ten Hag ini sengaja ya, kok agak bermain dengan formasi yang gak biasanya kalau gue bilang, terus tidak respon cepat terhadap pergantian pemain, terus juga tidak ada ekspresi gitu pada saat dia di pinggir lapangan. Malah yang gue lihat kemarin itu yang ribet itu justru Rene Hake, Ruud van Nistelrooy, sampai ada yang adegan yang satu scene tuh yang dia ketangkap kamera tuh si Van Nistelrooy bilang forward. Bahkan si Andreas Johnson pun juga pada saat set pieces tuh yang udah menit-menit terakhir kita bertahan, si Twente dapet tendangan bebas, itu dia turun naik tangga. Kalau lu patin deh, mungkin lu ulang-ulang lagi deh kalau misalnya ada yang rewind 90 menit gitu ya, replaynya 90 menit. Nah, gue jadi mikir, ini apa sih Ten Hag sengaja ya? Atau dia memang tidak terlalu ngotot gitu loh dalam hal ini untuk mengejar Europa League. Karena kan kemarin gue juga bilang pada saat konferensi pers, ditanyakan mengenai target lo di Europa League, dia tidak menjawab secara gamblang gitu. Oh ya, kita pengen menang, kita pengen mendapatkan piala. Dia cuma bilang bahwa ya target itu sudah kita siapin, cuman tergantung nih roadmap-nya kita laut yang mana gitu loh ya. Kalau yang di sini kan memang agak sulit dia bilang, karena dengan format lu menghadapi 32 tim dalam tanda kutip ya, karena kan 32 tim pesertanya, dan lu harus dengan bermain yang lebih banyak gitu. Jadi apakah ini memang ya unsur kesengajaan Ten Hag, atau kalau gue bilang pertandingan tadi malam itu lebih kepada coba-coba gitu loh ya, strategi coba-coba gitu loh. Nah, sekarang kembali lagi kepada fans nih, ini Ten Hag nih maksudnya untuk coba-coba, atau ya dia pengen di awal-awal musim ini mumpung pertandingannya sebenarnya ya bisa diatasi, ya dia banyak bereksperimen. Karena gini, waktu gue lihat line up ya, kiper Andre Onana, terus di fullback-nya itu bertahannya Mazraoui di kanan, kiri Diogo Dalot, Harry Maguire, itu benar sesuai dengan preview gue. Dan ternyata Lisandro Martinez yang dipasang. Gue agak takut juga tuh, aduh sampai cedera nih. Terus di tengahnya Manuel Ugarte, Eriksen, terus attacking midfieldernya Bruno Fernandes yang dipasang nih. Kirinya Rashford, oke, biar pada puas semua. Amad Diallo di kanan dan Joshua Zirkzee strikernya. Pertama kan banyak yang bilang wah ini kayak 4-2-3-1 ya. Terus ada beberapa ya akun analisa gitu, sepertinya ini 4-1-4-1 gitu. Tapi gue melihatnya kemarin itu sepertinya 4-3-3 defending ya. 4-3-3 defending kan memang pakai cuman satu defensive midfielder doang gitu loh. Tapi si gelandangnya yaitu si Eriksen sama Bruno itu sejajar. Sedangkan si wingernya Rashford sama Amad Diallo. Nah, gue agak miss juga. Ternyata Eriksen juga walaupun dan tanda kutip partnernya itu dengan Ugarte,
dia bermain cukup apik gitu loh. Dia bermain bagus gitu loh. Dan bahkan bisa mencetak gol. Ya. Ya, kalau dibilang urusan kemarin tadi malam itu gol balasan Twente itu adalah karena dia, itu sih gue bilang bisa terjadi pada semua pemain ya. Tapi kalau lu ngelihat proses golnya ya, itu whole team berperan dalam hal itu gitu loh. Nah, di babak-babak awal oke, ya Twente berusaha lah ya cari-cari momentum, mau nyolong-nyolong gitu, sempat dapat menit ke 6, menit ke 7. Terus Manchester United coba berusaha untuk bermain pelan ya. Gue agak kecewa juga gitu, kenapa nggak agresif. Nah ini yang makanya pikiran gue jadi liar. Kenapa mainnya nggak agresif gitu. Lebih pelan, jadi kadang-kadang gue pikir kok kenapa sepertinya mereka nggak ngotot ya. Nah beberapa momentum kayak ya itu bukan Zirze juga, ternyata bola muntah gitu, beberapa umpan lambung nggak menghasilkan sampai akhirnya ya Bruno, sebenarnya Bruno sih yang buka itu ke Diogo Dalot ya, jadi backnya itu lebih inverted gitu, berebutan bola di kotak penalti, bolanya sedikit liar, disamber sama Erikson, tendangannya keras, bagus banget itu, dan gol ya. Setelah itu makin kendor. Ya, makin kendor. Jadi gol itu di menit ke 35 sampai babak pertama habis kendor. Babak kedua lanjut. Masih sama, tidak kill the game gitu. Bahkan gue bilang tidak ada ancaman yang berbahaya. Bahkan kalau lu semua nonton, justru si Twente yang dimana backnya itu orang Indonesia, pemain timnas nih, si Maes Hegers, gue nggak tahu nyebutnya gimana ya, Maes Hegers, ya bermain bagus gitu ya. Mereka justru tidak pengen kebobolan lagi lanjut gitu loh. Cuman mereka cari celah-celah nih, kapan nih dia saat lengah nih. Nah dengan 4-3-3 defending itu bisa kelihatan ketika Manuel Ugarte itu sendiri mulai kembali lagi tuh kayak masa lalu, tengahnya kosong. Berapa kali kalau lu lihat dalam sepanjang 90 menit pertandingan, ya ampun ini untuk lawannya Twente loh. Kalau lawannya misalnya Liverpool lagi gitu ya, atau lawannya Arsenal gitu, nggak usah yang tim luar negeri lah, nggak usah lawannya Real Madrid, mikir lah yang dalam negeri dulu aja gitu. Itu udah ke explore abis tuh. Ya, jadi gue rasa ini kan 4-3-3 ini, kalau lo lihat kan profilnya Rene Hake, Ruud van Nistelrooy, itu kan 4-3-3 defending. Mungkin nih mereka pakai ini karena dilihat, oh iya ini kan Belanda nih, tim Belanda, kita pakai yang cara kita waktu ngelawan mereka aja, 4-3-3 defending. Tapi pemain-pemainnya lu juga mesti inget, ini bukan pemain-pemain yang cocok dengan skema itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesalahan yang gue bilang kembali lagi ke masa lalu ketika tengahnya kosong. Itulah yang menyebabkan akhirnya golnya Twente itu tercipta. Si Bart van Rood ya, bek kanan itu bisa masuk terlalu dalam ya. Dan ketika itu, lu kalau tahu lihat yang cover itu satu Rashford larinya keteteran. Dalot entah di mana, Bruno diem aja. Lo kalau coba bilang lagi deh, Bruno tuh diem aja. Nah, ketika bisa di-tackle oleh si Maguire, jatuhlah di bolanya di Erikson. Nah, ini lo bisa ngeliat, ini adalah gue sama ini memuji Erikson ya. Maksud gue 3-4 pertandingan sama ini kan emang dia bagus. Menurut gue dia 3 gol loh. Menurut gue dia yang paling konsisten sama Mazraoui. Tapi Erikson itu emang punya kelemahan di situ. Dia nggak bisa di-press. Nggak kayak Ugarte. Kalau Ugarte kan kalau di-press, lo lihat kan kemarin dia mainin bahunya untuk nahan lawan. Sama kayak Casemiro. Kalau Casemiro juga gitu. Kalau dia di-press, dia masih bisa pakai body. Kalau si Maino, kalau di-press, dia gocek-gocek tuh. Erikson nggak bisa. Makanya kalau lo lihat Erikson main ya,
Eriksen itu kalau misalnya nerima umpan bola, dia tuh nyari tempat yang kosong dulu, cari space yang luas banget supaya nggak ada pemain. Nah, baru tuh dari situ dia ngeliat visinya. Nah, teman, ya itulah manusia pemain itu kan ada faktor kekuatannya, ada faktor kelemahannya. Ya inilah faktor kelemahan Eriksen. Jadi kalau gue bilang kemarin gol itu adalah tadi itu gol salahnya Eriksen, ya nggak juga gitu. Kolektif juga tadi gue bilang. Lisandro juga nekelnya nggak dapet gitu kan. Terlalu jauh juga dia naik ke atas. Akhirnya 1-1. Setelah itu buntu, baru kemudian setelah pergantian pemain Mason Mount masuk, terus Højlund masuk yang juga nggak berarti juga. Terus sebelumnya juga si Amad Diallo diganti Garnacho. Terus kemudian akhirnya Eriksen diganti Maino. Menit ke 10 menit 15 menit terakhir itu baru mulai kelihatan mereka mulai ngurung. Cuman ya menurut gue udah telat gitu loh. Dan bisa kerasa sih perannya Mount sebenarnya di situ gitu loh, untuk menjaga recovery bola, untuk menjaga possession footballnya bola. Cuman yang gue agak kritik juga ke Ten Hag, ya sekali lagi mungkin ini hampir sama ya. Kenapa kemarin Bruno itu masih dipertahankan sih pada saat di lapangan? Kalau memang Bruno ditaruh winger, kenapa nggak lebih baik Anthony aja gitu yang masih bisa berani nusuk gitu loh, ya kan? Anthony sama Garnacho, jadi sama nih kayak lawan Barnsley kemarin. Jadi gue sih jujur tidak kecewa gitu. Gue memang lebih melihat kan United Argentina bilang kan bahwa 10 pertandingan liga yang pengen gue lihat konsistensinya. Jadi kalau dibilang sih ini nggak konsisten gitu loh. Gue nggak sekesal waktu lawan Crystal Palace. Kalau lawan Crystal Palace babak pertama, khususnya 60 menit pertama ya, itu bermain bagus, bahkan permainan terbaik. Tapi tidak mencetak gol. Keselnya kan di situ. Kalau ini gue lebih kepada ini lagi eksperimen atau kita ini lagi nggak. Ini gue bukan membelain Ten Hag juga sih, karena menurut gue dia juga ikut andil gitu loh. Kok dia nggak menyuruh pemainnya untuk berambisi gitu ya, untuk agresif gitu loh. Malah dia memainkan yang gue bilang tadi, pola yang kayaknya nggak pernah dimainin di pola nih 4-3-3 nih. Apa dia mau eksperimen atau hanya ingin mempersiapkan bahwa memang KPI dia targetnya adalah di liga. Nah ini yang gue dari sisi gue pembahasannya seperti ini. Kalau kemarin dibilang siapa yang jelek, gue ngeliat semua underperform. Bahkan seorang Ugarte pun underperform. Gue gak bisa salahin dia karena satu, ya tadi gue bilang, skemanya kayak gak mendukung. Dia lebih sendirian gitu di belakang. Jadi kelihatan juga kelemahannya Ugarte nih. Kalau dia sendirian di belakang, di tengah, sebagai defensive midfielder, dia kewalahan. Umpannya jadi ngaco lah, ya kan? Telat pula dia nge-cover, telat pula dia lari ke belakang. Untuk Bruno, ya, gue harus tahu ya, kemarin Bruno itu possession loss-nya 19. Kalau lo bicara kesalahan Eriksen kemarin, Eriksen itu possession loss-nya cuma 7 loh. Di bawah 10. Bruno itu 19 kemarin possession loss-nya. Ugarte yang sejelek-jeleknya gitu, 17 possession loss-nya. Udah paham ya possession loss ya, kemarin gue udah bilang ya. Bola yang dia tendang out, atau dia umpan out, terus dia yang bola yang dia dribbling kerebut, sama passingnya dia yang ke blok gitu. Nah itu possession loss. Jadi pertanyaannya gimana? Masihkah kita Bruno memasang Bruno? Nah, Ten Hag gue juga kritik nih. Oke, gue sih no problem. Ini Europa League. Dari 32 tim, 8 tim yang masuk, 8-nya lagi masuk playoff. Iya menurut gue 16-nya lagi masuk playoff untuk diadu. Menurut gue MU bisa lah masuk. Ya, bisa lah masuk. Even masuk juga berarti kita fokus di liga. Tapi yang gue mau nih besok nih, pertandingan ke-6, week ke-6 melawan Tottenham Hotspur, tunjukkan permainan terbaik seperti Crystal Palace dan penyelesaian akhir yang bagus. Oke, kalau enggak tinggal 4 pertandingan lagi nih Ten Hag nih. Nanti bersuara lama-lama ya. Kita sih terima kenyataan aja, bukannya kita menjadi cinta mati terus buta hati, buta mata gitu kan. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.
di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.